penjabat Bupati definitif. Penjabat PJ, Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan menerima surat keputusan SK perpanjangan jabatan dari Menteri Dalam Negeri, Mendagri. Usai menyerahkan SK, PJ Gubernur menyampaikan 4 pesan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Penyerahan SK tersebut dilakukan oleh PJ Gubernur Lampung Samsudin di Mahan Agung, Kota Bandar Lampung tanggal 27 September tahun 2024. Dari pemerintah Provinsi Lampung, pejabat yang hadir yaitu Inspektur Lampung Freddy SM, Pelte Asisten 1 Firsada, Kepala Biro Otda Binarti, Kepala Biro Adpim Yudi Hermanto dan Karo Hukum. Penetapan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100. 2.1.3.3780 Tahun 2024, tentang perpanjangan masa jabatan penjabat Bupati Tanggamus Provinsi Lampung, yang ditandatangani oleh PLH Kepala Biro Umum Evan Setia Hadi, tanggal 19 September tahun 2024. Sedangkan dari pemerintah Kabupaten Tanggamus hadir pejabat antara lain Asisten 2 Hendra Wijaya Mega, Kadis PUPR Riswanda Junaidi, Kadis Pendidikan Yadi Mulyadi, Pelte Kaban Baprida, PLH Inspektur dan Kabak Umum Eko Darnadi, Kepala BPKD Okta Rizal. Penyerahan SK Mendagri ini setelah tepat 1 tahun Mulyadi Irsan menjabat sebagai PJ Bupati Kabupaten Tanggamus. Hingga akhirnya kembali mendapat kepercayaan untuk mengisi jabatan tersebut. Usai penyerahan SK Mendagri tentang perpanjangan masa jabatan PJ Bupati Tanggamus, PJ Gubernur Lampung Samsudin mengatakan, PJ Bupati Mulyadi Irsan akan menjabat sampai ada bupati definitif hasil pilkada serentak tahun 2024. Di pesan pertama, sebagaimana yang sudah dilaksanakan selama ini, karena ini adalah perpanjangan, maka harus melaksanakan apa yang sudah merupakan program yang berkelanjutan sampai dengan tahun anggaran 2024, yaitu tanggal 31 Desember tahun 2024. Lanjut PJ Gubernur, BPK akan melihat itu, BPKP dan Kemendagri juga akan melihat realisasi anggaran. Bahkan DPRD setempat juga akan melihat realisasi anggaran, jadi maksimalkan. Terus mengevaluasi OPD agar anggarannya maksimal sesuai dengan target. Yang kedua, akuntabilitas. Tentu seringkali kita mendapat pemeriksaan dari BPKP atau BPK terkait dengan pelaksanaan anggaran. Karena itu saya yakin, Pak Mulyadi bisa melakukan akuntabilitas, pelaporan anggaran dengan sebaik-baiknya. Masih kata PJ Gubernur, oleh karena itu coba cek betul terkait dengan akuntabilitas pelaporan kegiatan-kegiatan, dana yang dilakukan oleh OPD yang ada di daerah Tanggamus. Kemudian yang ketiga, menjelang pelaksanaan ketiga, dipastikan kembali. Pertama, dana hibah terhadap KPU, Bawaslu, TNI, Polri, agar betul-betul sudah tersampaikan dan dicek pelaksanaannya. Khususnya untuk di KPU dan Bawaslu, karena sebagian besar mereka itu bukan PNS. Tolong didampingi terutama pertanggungjawabannya. Lanjutnya lagi, yang terakhir untuk pilkada. Memastikan pilkada ini bisa berjalan dengan baik, damai, sehingga proses pilkada ini tidak ada persoalan di Tanggamus. Kontrol betul ASN yang ada di OPD jangan sampai terlibat kampanye dengan calon-calon kepala daerahnya. Kontrol juga di tingkat di bawahnya, yaitu kecamatan. Camat-camat periksa, jangan sampai ada yang terlibat juga untuk pro kepada salah satu calon-calon kepala daerah. Seterusnya kontrol juga di tingkat desa. Saya minta di tingkat desa ini karena rawan. Tambah PJ Gubernur, saya tekankan di perangkat desa yang seringkali netralitasnya tidak terukur dan tidak terkontrol. Marilah kita bersama-sama untuk mengontrol di tingkat desa. Kalau kecamatan, PNS mungkin masih terkontrol. Sementara PJ Bupati Tanggamus Dr. IR Haji Mulyadi Irsan MT, usai kegiatan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas amanah tersebut. Juga di tingkat desa, saya minta tingkat desa ini yang rawan, ya karena sudah masuk informasi ke saya bahwa kepala desa sudah mulai, ya ini tolong diperiksa betul oleh inspektoratnya, sebar inspektoratnya bersama Bawaslunya ke tingkat desa untuk bisa mengontrol itu. Saya yakin kepemimpinan Pak Mulyadi yang sudah berlangsung selama ini bisa melakukan semua itu. Seperti yang saya sampaikan pada penyerahan di pejabat sementara kemarin juga ini saya tekankan untuk di perangkat desa yang seringkali netralitasnya tidak terukur dan tidak terkontrol. Jadi oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk mengontrol di tingkat pedesaan. Ya. Kalau kecamatan mungkin masih PNS masih terkontrol, tapi kalau tingkat desa ini sudah
tidak dikontrol. Oleh karenanya saya minta Pak Bupati ya bersama inspektorat di kabupaten, bersama Bawaslu dan OPD yang terkait dengan masalah netralitas ini untuk bekerja sama dan sebar semuanya supaya betul-betul terkendali di tingkat desa. Demikian yang harus disampaikan. Mudah-mudahan saya yakin Pak Mulyadi karena sudah mempola api dan pengukuhan tindak lanjut periode yang kedua, saya yakin semua itu bisa dilakukan dengan sebaik. Dari Kabupaten Tanggamus, Tim Liputan Tinta Informasi melaporkan.